Cilacap terkini, puluhan calon advokat ikuti ujian profesi advokat Indonesia tahun 2022 di DPC Pradi Kabupaten Cilacap, eksklusif program Jaga Indonesia Melaku-Melaku Bangun Desa Telusur Pilkada. Ujian profesi advokat dilaksanakan di DPC Pradi Kabupaten Cilacap pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022. Ujian ini diikuti oleh 38 yang hadir, 37 advokat atau calon advokat di Kabupaten Cilacap dan Indonesia, eksklusif Jurnal Media. Pak, ini ujian profesi Pak, gimana Pak? Ya, ini ujian profesi advokat yang diselenggarakan di Cilacap. Kita melakukan observer dari DPN dan Pak Ketua, observer kita di Cilacap berjalan dengan baik, lancar, dan apresiasi kepada DPC Cilacap untuk pelaksanaan UPA di sini sangat luar biasa, berjalan sangat lancar dan kondusif. Ya, Pak, tadi berapa peserta Pak yang mengikuti ujian Pak? Dari 38, 37 yang hadir mengikuti, satu yang tidak hadir. Ya, ke depan Pak, untuk ketika sudah lulus gimana Pak? Ya, setelah ini tentu akan diperiksa dan hasilnya akan diumumkan di website Pradi. Setelah lulus nanti akan mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya untuk masuk ke proses pelantikan dan pengambilan sumpah nantinya. Ya Pak, sampaikan Pak kepada peserta Pak untuk persiapan untuk sumpah dan seterusnya Pak ketika lulus Pak. Bagaimana Pak? Sampaikan kepada peserta ketika peserta ujian hari ini sudah lulus Pak, silakan Pak. Oh ya, baik. Kepada peserta ujian profesi advokat yang telah mengikuti hari ini, selamat dan sukses. Semoga hasilnya baik, lulus semua, dan untuk mempersiapkan kedepannya untuk pengambilan sumpah dan pelantikan sehingga menjadi advokat profesional yang terpercaya, officium nobile, yang memberikan pengabdian kepada masyarakat pencari keadilan. Ya, Pak, ya, Pak Ketua, sampaikan Pak Ketua, ucapan terima kasih kepada DPN Pak Ketua. Oke, saya juga atas nama Ketua DPC Pradi Kabupaten Cilacap menyampaikan aspirasi sekali kepada DPN Pradi yang telah menyelenggarakan ujian profesi advokat pada hari ini secara serentak, dan alhamdulillah ini saudara tadi lihat sendiri bahwa pelaksanaan ujian profesi advokat ini dengan menggunakan protokol kesehatan, artinya peserta yang mau masuk ke ruangan ujian ini harus diperiksa terlebih dahulu, suhu badannya, harus pakai masker, harus menunjukkan sertifikat vaksin, dan menunjukkan hasil tes antigen tertanggal 18 Februari 2022. Apabila ada salah satu peserta yang tidak bisa menunjukkan yang tadi saya sebutkan, jelas dari pengawas tidak bisa mempersilahkan untuk mengikuti ujian pada hari ini. Oke Pak, terima kasih Pak Jurnal Pak. Ya. Terima kasih sebentar. Ya, dengan Pak siapa Pak? Saya Teddy Pak. Pak Teddy ya, dari mana Pak? Saya outsourcing, ini saya diberi ada perintah dari Jakarta untuk menyelenggarakan ujian Pradi di daerah Cilacap. Ya, dari distribusi soal, pengamanan soal gimana Pak? Ya, kami amankan di tempat kami agar tidak ada sangkut paut dari pihak Pradi. Pak, tadi dari media juga tidak diperkenankan masuk Pak, sterilisasi betul Pak ya? Oke. Pak, sampaikan Pak kepada teman-teman peserta bahwa profesionalitas Pradi dan outsourcing untuk ujian hari ini Pak, silakan Pak. Oke. Saya mewakili pihak outsourcing. Saya mengucapkan kepada peserta bahwa kami memang diperintahkan dari Jakarta langsung untuk mengawasi jalannya ujian Pradi, dan kami diberi mandat untuk menjalankan ini sebaik-baiknya tanpa ada intervensi dari pihak Pradi. Oke, terima kasih Jurnal. Pak siapa ya Pak? Gimana? Dengan Pak siapa? Pak Teddy. Pelaksanaan ujian yang bertempat di lantai dasar Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap diikuti oleh 37 peserta, dihadiri langsung oleh Dewan Pimpinan Nasional Pradi, dan dilakukan proses pengawasan yang sangat ketat oleh outsourcing yang langsung bekerjasama dengan pihak ketiga dengan Pradi. Menurut Ketua DPC Pradi Kabupaten Cilacap,
Sarijo SHMH MKN mengatakan ujian ini adalah untuk membentuk advokat yang tangguh sehingga ke depan proses keadilan dan pencari keadilan terus terwujud. Eksklusif Jurnal Media. Dengan peserta advokat Indonesia untuk Kabupaten Cilacap. Dengan siapa ya? Mbak Hani ya. Hari ini ikut ujian, Mbak? Iya, ujian. Gimana Mbak perasaannya ujian, Mbak? Perasaannya saya sudah siap. Sudah siap ya. Dulu alumni mana ini? Fakultas ini Begitu ya. Purwokerto. Ya. Tapi mau beroperasi di Kabupaten Cilacap atau di? Insya Allah di Kabupaten Cilacap ya, seluruh Indonesia lah ya tentunya. Oke. Ya, harapannya Mbak dengan Pradi Cilacap, Mbak? Harapannya Pradi Cilacap semakin maju, semakin jaya, semakin. Sarijo SHMH berharap kepada advokat yang nantinya lulus untuk dapat mentaati kode etik advokat sehingga pencari keadilan dapat mendapatkan pelayanan keadilan sesuai dengan komitmen sumpah dan janji. Eksklusif Jurnal Media. Kabupaten Cilacap banyak terobosan yang dilakukan oleh Ketua Pradi Kabupaten Cilacap Bapak Sarijo SHMH hari ini adalah terobosan terbaru kembali bagaimana Pradi Cilacap terus berkembang untuk mewujudkan keadilan hukum di Indonesia khususnya Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum Pak Sarijo. Waalaikumsalam. Ya Pak Sarijo, hari ini kegiatan apa ini Pradi Cilacap? Hari ini adalah merupakan ujian profesi advokat yang dilaksanakan secara serentak oleh DPN Pradi di seluruh kabupaten kota. Alhamdulillah dari 51 kabupaten kota DPC Pradi Kabupaten Cilacap ditunjuk sebagai salah satu ujian yang pada pagi hari ini saya tempatkan di ruang paripurna lantai 1 gedung DPRD Kabupaten Cilacap. Ini merupakan puncak daripada kegiatan DPC Pradi Cilacap, yaitu melakukan ujian profesi advokat yang diikuti oleh para peserta 37 peserta ujian pada pagi hari ini dari berbagai kota, ada yang dari Purwokerto, dari Wonosobo dan Purbalingga, Pemalang, bahkan ada yang dari Jakarta. Ini belum ikut ujian di DPC Pradi Kabupaten Cilacap dengan harapan saya selaku Ketua DPC Pradi Kabupaten Cilacap, para peserta yang ikut ujian di DPC Pradi Kabupaten Cilacap, saya doakan semoga bisa lulus semua, karena bagi para peserta yang ingin melanjutkan profesinya sebagai pengacara, nanti setelah lulus dia harus mengikuti magang selama kurang lebih 2 tahun di kantor pengacara terdekat. Setelah magang 2 tahun, dia nanti langsung bisa mengikuti sumpah ke pengadilan tinggi melalui DPN Pradi. Dan bagi peserta yang masih ada ikatan dinas, karena di DPC Pradi Kabupaten Cilacap ini ada 3 yang masih dinas, yaitu hakim, 3 hakim di pengadilan yang ikut ujian profesi advokat. Menjelang pensiun ya? Iya, menjelang pensiun. Dan mereka nanti setelah lulus sertifikat ujian dan sertifikat PKPK disimpan dulu. Setelah dia nanti pensiun, baru dia melakukan magang dan mengajukan permohonan sumpah ke pengadilan tinggi melalui DPN Pradi. Pak, apakah mahasiswa atau yang sudah lulus Pak untuk ikut ujian ini Pak? Ada juga. Jadi kalau yang sudah lulus ya otomatis nggak ikut ujian. Jadi yang ikut ujian pada pagi hari ini adalah peserta yang belum melakukan ujian, bahkan peserta yang pernah tidak lulus ikut ujian ikut lagi. Nah, ini penilaiannya ketat sekali sih. Yang penilaian ini pure tidak dilakukan oleh DPD tapi oleh DPM yang diawasi oleh pihak ketiga, yaitu outsourcing.
Untuk proses penilaian, Pak, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitasnya gimana, Pak? Untuk proses penilaian nanti ini kan pakai passing grade ya. Passing grade penilaiannya nanti passing grade-nya sekarang ini memang agak naik, yaitu 60% kalau memang nanti para peserta betul-betul bisa mengerjakan hasil ujian ini dengan baik, insya Allah ya lulus. Tapi nanti kalau ternyata dia pekerjaannya mengerjakan soal-soal ujian ini passing grade-nya di bawah 60 ya, ini ada penilaian tersendiri nanti dari pihak panitia DPN yang menentukan. Kami hanya sebatas menyelenggarakan aja. Pak, target Pak Pradi Cilacap, berapa anggota yang menjadi target untuk anggota Pradi, atau ada minimal maksimal Pak untuk di tingkat kabupaten, Pak? Kalau untuk anggota Pradi tidak ada untuk batasan minimal, ada memang batasan minimal 40, tapi kalau maksimal ya sebanyak-banyaknya itu, jadi tidak ada target ya. Untuk Cilacap saya ingin puncak untuk target DPC Cilacap bisa sampai di atas 200 ya. Karena kalau 200 anggota DPC Cilacap nanti DPC bisa membuat Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan itu sendiri fungsinya untuk mengatasi kepada para anggota advokat yang ada masalah dengan klien, ada masalah dengan klien, nanti Dewan Kehormatan yang akan mengatasi persoalan-persoalan advokat. Berarti untuk hari ini tidak ada ya, Karena karena DPC yang nakal. Iya, enggak, karena DPC Pradi Kabupaten Cilacap ini baru beranggotakan 110, jadi DPC Pradi Cilacap belum membentuk adanya Dewan Kehormatan. Nah, kalaupun ada yang lawyer yang nakal terhadap klien, itu nanti akan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan tingkat pusat atau tingkat daerah, dalam hal ini provinsi. Oke, sampaikan Pak kepada masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa Pradi ini masih asing Pak di telinga masyarakat. Mungkin sampaikan Pak bagaimana tujuan law enforcement, penegakan hukum dan pengawalan hukum untuk Pradi, Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Baiklah, pada khalayak umum, pada masyarakat khususnya, bahwa profesi advokat ini sebenarnya ini bisa membantu kepada masyarakat untuk penegakan hukum ya, baik masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu ya. Artinya bahwa semua masyarakat bisa dilayani oleh profesi advokat ya. Namun tidak hanya profesi advokat hanya memihak pada yang mampu dan yang bayar, tetapi walaupun masyarakat tetap tidak mampu, Pradi tetap siap untuk membela rekannya. Oke, sahabat terbaik jurnal, luar biasa sekali. Sarijo SHMH, salah satu pengacara terkenal di Kabupaten Cilacap dan di Indonesia, terus mengembangkan sayap bagaimana Pradi menjadi garda terdepan dalam orang mencari keadilan. Pradi menjadi garda terdepan, dan hari ini Sarijo membuktikan kelasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, melatih sarjana hukum di Kabupaten Cilacap dan Indonesia untuk menjadi advokat yang handal. Sani Arianto melaporkan dari ujian profesi advokat Jaga Indonesia.